Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 24 Juni 2024, Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya, bab 49, ayat 1 sampai dengan 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku di perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 1, ayat 57 sampai dengan ayat 66, dilanjutkan dengan ayat 80. Pada waktu itu, tibalah saatnya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus diberi nama Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada ayahnya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menulislah kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu pun bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ketiga ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi Zakaria dan Elisabet,
kelahiran Yohanes Pembaptis adalah mujizat. Ia adalah anugerah terindah dari Allah kepada pasangan suami istri yang sudah lanjut usia itu. Hari ini kita merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis. Kita merayakan ketekunan iman Zakaria dan Elisabet yang meskipun diwarnai kesukaran dan jatuh bangun, akhirnya berpegang pada nubuat malaikat. Dari peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis, kita mengakui bahwa kehadiran seorang anak adalah anugerah Tuhan, buah iman dan perpanjangan orang tuanya. Karena itulah peran orang tua sangat penting dalam hidup seorang anak. Bukan saja ketika proses kehamilan dan kelahiran, melainkan juga dalam perjalanan hidup selanjutnya. Tidak semua orang tua dianugerahi anak. Meskipun sudah berjuang dan terus berharap, kita diundang untuk memberikan dukungan doa dan moral bagi mereka. Meyakinkan mereka bahwa mereka pun belum dikaruniai anak. Sebagaimana kesaksian Yohanes Pembaptis, kesaksian hidup mereka sebagai suami istri sangat berharga di tengah generasi yang semakin sulit untuk menghargai komitmen hidup perkawinan. Bagi pasangan suami istri yang tertimpa musibah sehingga mengalami keguguran, kita pun perlu hadir dan senantiasa mengulurkan tangan, menolong mereka untuk bangkit dan meneruskan hidup. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk semakin mencintai kehidupan dalam segala bentuknya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.